Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan aduh, walaupun pandemi belum juga berhenti nih teman-teman ya, tapi harus tetap semangat, tetap kuat ya guys. Semoga pandemi ini cepet berlalu, cepet berakhir dan keadaan kembali lagi ke semula ya. Oke teman-teman, sebelum mulai bahas kisahnya, aku mau rekomendasiin satu channel YouTube yang keren banget nih, yaitu channel YouTube Nadia Ayu. Dia ini membahas tentang true crime pastinya, karena memang aku ya favorit banget gitu ya sama cerita-cerita true crime misteri yang seru-seru banget, dan cara dia bawainnya itu loh yang luar biasa enak banget gitu didengarnya, bikin kita nggak bosen, terus gampang dimengerti juga. Kisah-kisahnya tuh menarik banget, bener-bener ini channel yang wajib banget kalian kunjungin, nonton deh video-videonya. Jangan lupa di subscribe juga ya guys supaya nggak ketinggalan video barunya. Jangan lupa dinyalain juga tuh tombol notifikasinya, jadi kalau misalkan dia upload video baru kalian bisa langsung nonton, nggak ketinggalan guys. Jangan lupa ya disupport karena ini bagus banget channelnya, seru banget sih menurut aku. Oke, link channelnya udah aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik aja dan nonton video-videonya yang keren-keren itu, yang bikin penasaran. Dan kalian juga bisa follow Instagramnya, yaitu @nadiaayus. Linknya juga udah aku taruh di kolom deskripsi guys. Semuanya udah lengkap, tinggal diklik-klik aja, langsung ditonton ya, langsung dikunjungin, jangan lupa di subscribe. Oke? Objek terbang yang aneh. Pesawat kargo tersebut diketahui membawa 3 kru penerbangan. Hai semuanya, selamat datang kembali. Untuk kalian yang baru di channel ini, kenalin, nama aku Nadia Ayu. Kenapa anaknya tiba-tiba menghilang, tak ada kabar, dan tak ada satupun yang bisa menghubungi? Apalagi di tengah cuaca yang pastinya tidak bersahabat. Kalau misalnya dia meninggal, tubuhnya juga nggak ketemu, barang-barangnya juga masih utuh di dalam mobil. Nah guys, kasus yang mau aku bahas hari ini baru banget terjadinya itu di awal Februari 2022. Dan memang ini kasusnya viral banget ya guys, karena kesadisannya yang pasti. Ini juga salah satu kasus yang paling banyak di request sama kalian beberapa hari ini. Jadi aku putusin, walaupun memang informasi tentang kasus ini nggak begitu banyak banget gitu ya guys, tapi aku berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan semua info yang bisa aku dapat, dan aku taruh di pembahasan video kali ini. Jadi ya semoga aja bisa memuaskan kalian. Lagi-lagi ceritanya tentang honor killing atau membunuh demi kehormatan, dan aduh tetap bingung ya guys ya, berkali-kali bahas kayak gini itu kenapa sih bisa ada orang yang berpikir tindakan membunuh itu untuk menjaga kehormatan, padahal pembunuhan dengan kehormatan tuh nggak ada hubungannya sama sekali gitu loh. Kalian pasti tahu lah, beberapa waktu ini ada satu video yang viral banget di media sosial, yaitu di dalam video itu ada seorang pria yang berasal dari salah satu negara yang ada di Timur Tengah. Terus dia tuh keliling di jalan-jalan lingkungan rumahnya sambil bawa kepala istrinya guys. Nah kira-kira gimana sih cerita di baliknya? Kenapa dia bisa sampai ngelakuin hal sesadis itu? Motifnya apa gitu? Langsung aja yuk kita bahas. Kisahnya tentang seorang wanita asal kota Ahvaz, Iran yang bernama Mona Heydari. Dia berasal dari keluarga normal seperti pada umumnya di sana gitu ya. Keluarganya nggak mencolok, nggak ada masalah apa-apa, biasa aja. Dan dia juga seperti kebanyakan wanita di sana menikah di usia yang masih sangat muda. Malahan masih anak-anak ya bisa dibilang, soalnya baru umur 12 tahun guys dia udah menikah. Nah, kalian inget gak sih 12 tahun tuh kalian masih ngapain? Kayaknya aku dulu 12 tahun kelas 6, kelas 1 SMP gitu ya, masih mencongklak kayaknya. Tapi dia ini udah menikah, dan memang peraturan di setiap negara itu kan beda-beda ya guys. Sayangnya Mona ini memang menikah bukan atas kemauannya sendiri, tapi dipaksa sama keluarganya, sama orang tuanya. Dia akhirnya menikah dengan sepupunya guys. Sepupu laki-lakinya bernama Sajjad Heydari. Ini lumayan bikin aku bingung juga sih ya teman-teman, karena apakah sama sepupu itu emang dibolehin nikah gitu ya? Tahu aku kayak nggak boleh sih, cuma ya lagi-lagi ya setiap negara itu kan ada peraturannya sendiri-sendiri, setiap adat budaya
agama itu ada peraturannya masing-masing. Semenjak menikah dengan Sajat itu, kehidupan Mona berubah 180 derajat. Sayangnya, nasib buruk banget nih Mona mendapatkan suami yang kasar. Karena Sajat itu adalah pria yang sama sekali nggak lembut, sama sekali nggak menghargai perempuan, guys. Mona sering banget dipukulin sama Sajat, bahkan cuma karena dia melakukan hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang kecil aja gitu, teman-teman. Main tangan gitu lah, enteng tangan banget si Sajat ini ke Mona. Tapi ya awal-awal pasti ditahanin aja sama Mona karena dia tahu dia mau gimana gitu. Karena perceraian kan di sana juga dianggap buruk banget. Apapun alasannya itu dianggap aib gitu ya, teman-teman. Apalagi untuk seorang wanita gitu loh, teman-teman. Jadi ya dalam pikirannya Mona, ya udah deh tahanin aja kalau masih bisa ditahan. Ditambah Mona kan saat itu memang masih kecil banget. Jadi mungkin dia bingung gitu harus bertindak gimana, harus melawannya gimana. Dia juga belum punya keberanian untuk pergi dari pernikahan itu. Sampai akhirnya walaupun perlakuannya Sajat kayak gitu ke dia, tapi namanya suami istri gitu ya, teman-teman. 2 tahun setelah menikah, mereka punya anak pertamanya Mona dan Sajat lahir seorang anak laki-laki. Dan berarti pada saat Mona melahirkan anak pertamanya itu dia baru berumur 14 tahun, guys. Aduh ampun. Mungkin kalian berpikir, oh udah punya anak nih mereka, mungkin Sajat jadi berubah, lebih lembut ke Mona gitu. Dia kayak pengen jadi pria yang lebih baik untuk putranya. Enggak, salah banget guys. Sajat nggak berubah sama sekali, dia nggak berhenti, terus aja menganiaya Mona. Dia malah semakin parah, teman-teman. Dan bukannya Mona nggak pernah minta bantuan ya sama orang tuanya atau sama keluarganya. Mona ya berkali-kali gitu bilang sama orang tuanya, sama keluarganya, dia udah disakitin sama Sajat gitu. Tapi keluarga dan orang tuanya selalu membujuk Mona untuk tetap bertahan di pernikahannya. Udah nggak apa-apa, sabar aja gitu. Coba kamu tahan dulu demi anak kamu, kata mereka. Walaupun Mona udah bilang, tapi aku disakitin sama dia, aku nggak bahagia di pernikahan ini. Dia kasar sama aku, dia suka menganiaya aku gitu. Keluarganya tetap nggak setuju kalau dia sampai bercerai dengan Sajat. Agak aneh juga sih menurut aku ya teman-teman, karena ini kan udah termasuk KDRT gitu ya. Ini udah tanda-tanda yang bahaya banget gitu loh. Tapi kok tetap dibiarkan untuk ada di pernikahan kasar penuh dengan penganiayaan semacam ini. Kasihan banget sih Mona ya, masih kecil harus menanggung beban sebesar ini, dikasarin sama suami, harus sambil ngurus anak juga di usia masih belasan tahun. Nah pas Mona udah agak besar, di usianya yang 17 tahun, dia udah mulai berani nih mikirin gimana ya caranya biar menjauh gitu dari suaminya, dari Sajat. Karena udah gak tahan lagi sama kekerasan yang dia terima dari suaminya sendiri itu, akhirnya di usia 17 tahun Mona memutuskan untuk kabur. Dia pergi ke Turki sendirian guys. Jadi ya dia berusaha menjauh lah ya dari Sajat. Cuma beberapa bulan dia di sana, sekitar 4 bulanan Mona di Turki, Sajat dan juga ayahnya Mona itu nyusulin ke Turki guys. Mereka kesana untuk menemui Mona, berusaha menyuruh Mona untuk balik lagi ke Iran. Entahlah ya gimana caranya mereka, apakah dengan cara yang kasar, apakah dengan cara bohong kayak udah deh nanti aku pasti berubah kok, aku nggak bakal kayak gitu lagi, nanti kamu balik ya ke Iran gitu, nggak ngerti juga. Tapi akhirnya Mona mau tuh guys, dia balik lagi ke Iran. Dan pastinya setelah Mona balik ke Iran, Sajat nggak berubah sama sekali, boro-boro ya berubah. Dia malahan makin parah, bener makin parah loh. Karena dia kesel banget, kok bisa-bisanya, kok berani-beraninya Mona ninggalin dia gitu. Saking gak tahannya gitu ya, Mona sampai bilang sama Sajat, udahlah aku udah gak mau lagi di pernikahan ini, aku mau cerai sama kamu, aku mau pisah sama kamu. Dan kayaknya ini bener-bener bikin Sajat murka, bikin dia ngerasa harga dirinya diinjek-injek banget gitu. Karena cuma beberapa hari setelah Mona balik ke Iran, tepatnya di tanggal 5 Februari 2022, Sajat melakukan hal yang mengerikan banget ke Mona guys. Sajat dibantu oleh saudara laki-lakinya melakukan pembunuhan kepada Mona, istrinya sendiri yang saat itu baru berumur 17 tahun teman-teman. Nah yang selanjutnya aku mau cerita ini lumayan sadis ya guys. Jadi untuk kalian yang sensitif dan mungkin gak mau denger, boleh di skip aja videonya ke menit yang ada di layar.
Jadi pertama-tama Sajat dan saudara lakinya itu mengikat tangan Mona. Habis itu kayak ditundukin gitu ya Monanya. Dan Sajat dengan tangannya sendiri memenggal kepala istrinya itu. Aduh, luar biasa, ini barbar banget ya guys. Tega banget, itu istrinya sendiri loh. Setelah itu mereka membungkus tubuh Mona dengan selimut dan dibuang. Sementara bagian kepala Mona itu nggak langsung dibuang sama mereka karena Sajat membawa itu di tangan kirinya dan di tangan kanannya dia bawa pisau besar yang sudah berlumuran darah. Dia keliling ke lingkungan sekitar rumahnya sambil bawa itu, sambil ketawa-tawa, senyum-senyum, dan kalau ada orang kayak ngeliatin dengan bangganya ngasih tahu apa yang udah dia lakuin gitu guys. Dengar kabar ini pastinya keluarga Mona sedih banget teman-teman. Tapi anehnya mereka memutuskan untuk tidak menuntut Sajat ataupun saudara laki-laki Sajat. Walaupun mereka udah tahu tentang pembunuhan brutal yang Sajat lakuin ke Mona, tapi mereka tetap memutuskan untuk nggak menuntut. Dan di dalam hukum sana, kalau misalkan pihak keluarga korban itu nggak menuntut, nggak ada orang yang nuntut si pelaku gitu, ya polisi nggak bisa berbuat apa-apa, mereka nggak bisa menangkap orang pelaku tersebut gitu. Jadi ya sampai sekarang Sajat itu masih berkeliaran bebas guys. Pasti kalian penasaran ya, apa sih alasannya keluarga Mona sampai nggak menuntut Sajat? Jadi menurut mereka bilang kayak gini, kami merasa nggak enak kalau mau menuntut Sajat karena Sajat itu kan masih keluarga juga. Dan kami juga kasihan sama anaknya Mona dan Sajat kalau dia tahu ayahnya adalah seorang kriminal. Karena itulah mereka memutuskan untuk membiarkan aja. Nggak tahu ya harus berkata apa aku teman-teman. Aku pengen banget denger sih menurut kalian, pendapat kalian apa ya tentang keputusan dari keluarga Mona ini. Kasus ini termasuk ke dalam honor killing karena menurut Sajat dia melakukan pembunuhan pada istrinya itu ya memang untuk mempertahankan kehormatannya sebagai seorang suami dan sekaligus untuk mengajari istrinya gitu, menghukum istrinya karena istrinya udah ngelawan sama dia, udah nggak patuh dan nggak berbakti sama dia gitu loh guys. Konyol sekali ya. Dan memang ternyata ya banyak banget kasus-kasus honor killing yang terjadi di sana. Bahkan info yang aku baca ya, dalam 1 tahun itu terjadi sekitar 375 sampai 450 pembunuhan demi kehormatan. Dan mirisnya lagi ya teman-teman, banyak juga korbannya yang kisaran umurnya 10 sampai 13 tahun. Maksud aku anak sekecil itu emang salah apa ya? Banyak menteri di Iran yang menuntut supaya Sajat itu diadili. Tapi mau gimana lagi? Karena keluarganya Mona nggak menuntut apa-apa. Ya sampai sekarang seperti yang aku bilang tadi, Sajat bebas lepas aja kayak gitu. Walaupun dia habis melakukan pembunuhan yang brutal. Kok bisa ya habis ngelakuin hal kayak gitu terus kayak terang-terangan kan sampai dia keliling-keliling gitu ke jalanan. Nggak ada apa pasalnya yang bisa menuntut dia gitu temen-temen. Luar biasa. Kaget ya, tetap bisa bebas aja gitu, serem banget. Karena kasus ini banyak juga pihak yang meminta supaya pemerintah Iran itu menaikkan gitu ya, minimal wanita yang boleh menikah di sana. Kalau sekarang kan memang peraturannya itu 13 tahun. Jadi kalau misalkan seorang wanita sudah berumur 13 tahun ya itu udah legal secara hukum boleh menikah gitu di sana. Jadi banyak minta naikin dong gitu karena 13 tahun itu kayaknya masih anak-anak banget, kayak belum siap untuk menikah gitu. Tapi sampai sekarang sih dari info yang aku baca ya belum ada perubahan, masih 13 tahun dan mungkin aja ada satu aturan atau apalah ya bisa melindungi keselamatan wanita ya di sana karena kasihan banget kalau banyak terjadi kasus kayak gini, apalagi memang kan korbannya kebanyakan di honor killing itu adalah wanita ya teman-teman. Dan memang kasus ini bisa viral juga karena ada seseorang yang merekam pada saat Sajat keliling bawa-bawa yang tadi aku bilang itu terus diupload ke media sosial gitu. Makanya banyak orang yang tahu, bukan cuma orang-orang yang ada di dalam Iran tapi juga yang ada di luar negara Iran, termasuk di Indonesia ya. Kita juga bisa lihat videonya gitu teman-teman, dan itu benar-benar mengerikan banget. Apalagi pas tahu pelaku yang udah melakukan hal kayak gitu tetap bebas sampai sekarang. Semoga aja nggak ada korban lainnya ya teman-teman ya dari si Sajat ini. Kasian banget loh Mona hidupnya 12 tahun udah dipaksa untuk menikah, terus dapat suami yang kasar, di umur yang muda udah harus ngelahirin dan mengurus anak, dan pada usia 17 tahun yang menurut aku itu masih muda banget,
hidupnya harus berakhir di tangan suaminya sendiri, di tangan orang yang harusnya ngelindungin dia, mencintai dia, menyayangi dia. Dan yang paling parah, pelakunya bebas begitu aja. Aduh, benar-benar kasus yang bikin merinding ya guys. Mudah-mudahan kita semua dijauhin dari pria kayak Sajat ini. Dan menurut aku memang KDRT nggak bisa ditoleransi sama sekali. Kalau misalkan kita ketemu sama pasangan yang kayak gitu ya udah percuma sih dipertahanin, karena ya lebih baik jauh aja gitu, jauhin lah, lebih baik pisah lah dari pasangan yang kayak gitu. Walaupun aku tahu pasti nggak bakal gampang, nggak bakal mudah, itu susah banget. Cuma dipertahankan pun nggak ada gunanya, cuma jadi bom waktu, suatu saat bakal meledak juga dan bakal nyelakain kita sendiri juga gitu. Apalagi kalau udah punya anak, kan anaknya jadi korban juga, kasihan ya. Jangan lupa komen ya, apa pendapat kalian tentang kasus kali ini. Aku pengen banget dengar, jangan sampai nggak komen ya teman-teman. Makasih banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar makin banyak yang nonton. Aku makin semangat juga bikin videonya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kalau kalian mau request boleh ya, silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Story 92. Bye bye.